Arti sederhana ekoprint adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami yang mulai tren beberapa tahun terakhir ini. Beragam motif daun dan bunga tercetak indah di atas selai kain dengan warna-warni alami. Uniknya, motif tersebut bukan dilukis, namun merupakan daun dan bunga asli yang ditempelkan langsung di atas kain. Motifnya tercipta setelah dikenakan teknik pounding atau dipukul, direbus dan dijemur di bawah sinar matahari. Adalah Trinafsiati, seorang artisan ekoprint yang juga merupakan aparatur sipil negara kantor Kesbangpol pemerintah Kota Metro. Perempuan kelahiran Kota Metro Lampung 9 Maret 1965 ini sejak muda memang menyukai tanaman. Dan latar belakang pendidikannya pada Fakultas Sastra dan Budaya jurusan Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta mendukung hobinya berinteraksi dengan alam. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Trinafsiati. Nah, Ibu Tri ini merupakan yang mengembangkan olah kain ekoprint dan menjadi kain dengan corak yang begitu indah dan juga menarik tentunya. Nah, saat ini Ibu Tri juga mengembangkan olah kain solar print ataupun sunprint. Betul kan, Ibu? Iya. Ya. Mengapa Ibu tertarik dengan olah kain ekoprint, Bu? Saya tertarik ekoprint ini sudah hampir 2 tahun ini ya. Hampir 2 tahun ini sesuatu yang menginspirasi saya untuk terus menekuni ekoprint itu adalah karena banyak tanaman yang ada di sekitar saya yang saya tadinya berpikir ini mau diapakan dari sisi ekonomisnya. Nah, sejak mengenal ekoprint saya jadi ingin selalu mengolah tanaman di sekitar saya gitu supaya menghasilkan motif yang layak jual gitu. Apakah sebelumnya Ibu sudah punya pengalaman untuk mengolah kain ekoprint? Kalau sebelumnya saya tidak ada pengalaman sama sekali mengenai ekoprint. Hanya saja basic pendidikan saya kan dari seni rupa. Di seni rupa dulu ada mata kuliah tekstil ya. Nah, kemudian semenjak tahu istilah ekoprint ini saya mencoba mencari tahu, kemudian saya mencoba secara otodidak ya beberapa teknik ekoprint. Tapi hasilnya kurang memuaskan, saya terus belajar, kemudian saya mencoba belajar ke orang lain gitu, ke teman-teman yang lebih senior begitu. Tidak hanya di lingkungan saya, tapi saya jauh-jauh ke Jogja juga saya belajar. Lalu apa bedanya, Bu, membatik dengan kain ekoprint? Ada perbedaan yang sangat mendasar ya dalam membatik dan olah kain ekoprint. Kalau membatik itu kan kita menggunakan perintang warna dari malam ya, dari malam. Kalau di dalam ekoprint ini kita tidak ada perintang warna sintetis, tidak ada. Jadi kita menggunakan perintang warnanya itu ya daun-daunan itu sendiri gitu. Jadi daun-daun itu sekaligus memberikan bentuk ya, sekaligus memberikan motif kepada kain yang akan kita olah tersebut gitu. Bu, tumbuhan apa saja, Bu, yang bisa dipakai nih untuk pengolahan dari kain ekoprint ini? Sebenarnya kalau kita sudah mahir ya mengolah ekoprint, semua tumbuhan itu bisa kita olah jadi ekoprint ya, jadi kain, jadi memotif kain. Tapi asalkan kita tahu tekniknya. Nah, untuk pemula biasanya menggunakan beberapa macam tumbuhan yang dia memiliki tanin kuat. Tanin itu senyawa kimia yang ada di dalam satu tumbuhan yang fungsinya adalah diantaranya itu untuk menghasilkan warna gitu ya, menghasil warna. Nah, beberapa daun yang memiliki tanin kuat itu contohnya daun jati. Daun jati ini daun jati kering nih, walaupun kering karena kuatnya tanin yang dimiliki oleh daun jati ini, dia kalau diolah, dikukus, dia masih keluar warnanya gitu, walaupun tidak segar. Tapi untuk teknik tertentu, misalnya teknik ponding, dia harus pakai yang segar. Kemudian ada daun lanang. Nah, ini daun lanang ini juga taninnya kuat, tanpa treatment dia sudah keluar warna kuning. Ya, daun lanang ini gitu. Tanpa treatment dia sudah keluar daun kuning, warna kuning ya. Kemudian ada lagi truja. Nah, daun truja, sayang saya tidak punya contohnya di sini ya.
kemudian ada lagi suren. Nah, ada lagi daun jambu klutuk ya, daun jambu batu itu juga lumayan hasilnya. Jadi dalam ekoprint itu yang kita ambil untuk memotif kain itu seluruh bagian dari tumbuhan itu bisa ya. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, kulitnya itu bisa. Gitu loh, itu bisa. Tetapi masalah keluar warnanya apa itu tergantung dari reaksi zat-zat kimia yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut. Gitu. Ada kalanya yang digunakan tumbuhan A, misalnya akarnya. Contoh akar buah mengkudu, dia akan menghasilkan warna kemerah-merahan. Mungkin sabut kelapa, kecoklat-coklatan. Wah, bagaimana nih Bu prosesnya untuk bisa menjadi kain yang siap pakai nih? Proses olah kain sehingga menghasilkan kain yang siap pakai ya, itu panjang sekali prosesnya ya. Diawali dengan scoring. Scoring itu untuk tujuannya untuk menghilangkan debu, kotoran hasil dari sisa-sisa fabrikasi ya. Scoring itu kalau kita orang awam dicuci lah ya. Nah, dicuci, tapi kalau bisa menggunakan deterjen, bisa menggunakan deterjen murni atau disebut TRO. Nah, sesudah dicuci kita angin-anginkan ya, dibilas kita angin-anginkan, lalu kita mordan. Nah, di mordan itu artinya membuka pori-pori kain itu supaya dia bisa menyerap zat warna alam lebih sensitif gitu ya. Karena kita kan penggunaan warna alam itu sangat lambat ya, beda dengan warna sintetis gitu. Warna sintetis kalau kainnya tidak diolah terlebih dahulu dia bisa langsung digunakan. Tapi kalau untuk warna alam ini kain itu harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu. Nah, sesudah dimordan baru kita olah kainnya, kita motif, sudah dimotif kita kukus dengan pemanasan ya, kita beri pemanasan, bisa dengan dikukus, direbus, atau teknik solar print dijemur di matahari, atau ada juga yang dipendam dalam tanah gitu atau pasir. Nah, itu tergantung dari desain yang kita inginkan gitu. Karena setiap proses itu memiliki efek ya, memiliki hasil yang berbeda gitu. Ibu katanya lagi mengembangkan teknik solar print tuh. Benar nggak Bu? Kalau benar, kita bisa ngeliat nggak bagaimana tuh prosesnya, boleh ngeliat secara langsung? Iya, betul. Jadi saya masih mencoba untuk mengolah kain dengan teknik solar print karena kita kan Indonesia ini negara tropis ya, matahari berlimpah ruah dan kita juga sehat di alam terbuka, ngirit gas juga gitu ya, ngirit bahan bakar juga gitu. Mengenai prosesnya, ayo kita lihat bersama ya. Nah, ini salah satu bagian dari solar print tadi. Jadi ini kain kan sudah saya bentang, sudah dibentangkan, sudah dimotif. Nah, saya dalam hal ini saya menggunakan metode 2 kain. Jadi ada blanketnya ini. Nah, ini sudah dijemur beberapa saat tadi. Mulai kita lihat yuk hasilnya. Ibu duduk, bisa agak duduk nggak? Nah, Ya. tesin juga. Nah, Keluar. Wah. Nah, ini ada hasilnya ya, sudah terlihat. Ini blanketnya, Mbak. Tadinya kan kain putih ini. Putih ini blanket saya celup tunjung tadi. Saya celup tunjung. Ini ngecat. Ayo kita tunjukkan. Nah, ini ngirit gas. Ngirit gas nih ya. Matahari. Menggunakan pemanasan sinar matahari. Jadi ada bentuk yang berpindah ya, bentuk bunganya yang berpindah. Ini tadi warna dasarnya kita pakai kunyit ya, pakai kunyit, jadi kuning ya. Nah, yang agak warna gelap ini reaksi dari tunjung, dari blanket yang dicelup oleh tunjung. Ini warna bunga kenikir ini bentuknya aja yang berpindah, termasuk daun-daun kenikir ini bentuknya berpindah. Hanya karena kita pakai warna dasar kuning sehingga terlihat kuning. Kalau menggunakan teknik solar print ini, kita menggunakan memanfaatkan panasnya sinar matahari ya. Jadi lama atau tidaknya itu tergantung tebal tipisnya kain, kemudian ketersediaan panas ya. Tergantung dari panasnya juga gitu. Kalau kita menggunakan teknik steam itu rata-rata itu 2 jam. Ada juga yang di bawah 2 jam gitu. Nah, ini tadi kan kita menggunakan
tumbuhan yang tidak memiliki tanin kuat. Kalau misalnya kita menggunakan yang memiliki tanin kuat seperti daun lanang, mari kita coba bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan teknik solar print. Tanin Gitu, Mas. lanang yang mana itu? Itu, jadi kain yang Sini, itu tadi kita coba pakai tumbuhan bertanin kuat. Kita lihat Coba hasilnya. kita buka untuk hasilnya, kita lihat dulu. Ini pewarnanya tadi secang ya, warna dasarnya. Nah ini jati, coba kita lihat ya. Jati kan taninnya kuat nih. Nah, ini tadi pakai tunjung blanketnya, dasarnya pakai secang. Ternyata perpindahan warnanya tidak begitu berarti ya, tidak begitu berarti, karena kurang panas. Dia hanya berpindah bentuknya. Tapi kemungkinan jika ini tadi diinjak-injak ya, artinya dia ditekan supaya nempel betul, kemudian panasnya kuat, barangkali bisa berpindah gitu. Karena ini memang panasnya tidak. Lapis kedua ini hanya alas aja. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya tadi, ini warnanya apa Mbak tadi? Salem. Salemnya dari apa? Secang, segeran, sama daun jati. Ini tadi diwarnai dasar menggunakan secang, kayu secang, kemudian kayu tegeran, kan kayu jati, di mix 3 macam itu. Ini hasilnya agak salem gini. Kemudian warna yang keungu-unguan, keabu-abuan ini dihasilkan dari blanket yang dicelup oleh tunjung gitu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ini saja yang panasnya tidak terlalu terik, Iya. bisa menghasilkan hasil yang bagus seperti ini nih. Apalagi nanti kalau misalnya panasnya terik, pasti hasilnya bakal lebih bagus dari ini. Lebih tua ya. Nah, dengan memakan proses yang cukup lama ya Bu ya, dengan waktu prosesnya, dan juga ini kan pembuatannya handmade ya Bu ya. Iya. Nah, dan juga unik hasil-hasilnya bisa kita lihat. Apakah harga jualnya bisa setinggi batik tulis? Kalau harga jualnya setinggi batik tulis itu tergantung ya, tergantung dari yang akan menghargai karya seseorang ya, dan tergantung dari yang menjual menawarkannya gitu kalau menurut saya ya. Nah, tapi dengan proses yang panjang ini pastilah orang berpikir ya, begitu. Nah, tinggal yang perlu diperhatikan oleh para perajin ini masalah kualitasnya. Nah, bisakah dengan harga yang tinggi yang dihasilkan dari proses yang panjang tersebut, bisakah kita meningkatkan kualitasnya? Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Harganya itu bervariasi ya, tergantung dari besar kecilnya, bentuk barangnya, rumit tidaknya tekniknya, kemudian pewarnaan yang digunakan berkali-kali atau tidak, atau cukup sekali. Nah, itu jadi sangat relatif sekali. Rata-rata ya ratusan ya. Kalau untuk barang yang kecil-kecil mungkin bisa puluhan ribu gitu. Lalu apa nih mimpi besar Ibu terhadap EcoPrint ini? Lah, kalau saya sebagai perajin, mimpi saya sangat tinggi sekali ya. Inginnya saya setiap ibu rumah tangga paling tidak itu bisa EcoPrint, walaupun hanya salah satu teknik. Misalnya teknik yang termudah itu teknik ponding gitu, sehingga mereka itu bisa memberdayakan dirinya sendiri dan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Itu yang saya harapkan. Kalau dia untuk sampai ke luar negeri misalnya, nah itu nantilah, paling tidak lingkungan sekitar itu suka dulu untuk membuat EcoPrint ini, itu sudah membahagiakan saya gitu. Baik, terima kasih Ibu atas semua penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Semoga harapan ini semakin menjadi lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Amin. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Tri Napsiati, seorang artisan EcoPrint. Kembali ke studio di Jakarta.